Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda Meka Borukaro dari kelas 12 MIA 4. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Batang Kuis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran matematika, yaitu tentang statistika, yaitu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data ini ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Pertama adalah kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data dalam 4 bagian sama besar. Terdapat 3 kuartil utama yang disebut kuartil pertama, yaitu Q1, kuartil kedua adalah Q2, dan kuartil ketiga adalah Q3. Yang kedua adalah desil. Desil adalah suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Setiap bagian memiliki persentase yang sama, yaitu 10%. Yang ketiga adalah persentil. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sekumpul data dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagian berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua, hingga persentil 99. Nah, jadi itulah pengertian singkat tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita bakal selanjutnya ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu adalah tentang kuartil. Yang pertama saya akan menjelaskan contoh, yaitu tentang kuartil. Nah, di sini ada terdapat contoh yaitu tentang kuartil, yang dimana kelas intervalnya itu adalah 18 sampai 23, 24 sampai 29, 30 sampai 35, 36 sampai 41, 42 sampai 47, 48 sampai 53, dan 54 sampai 59. Nah, selanjutnya setelah sudah ada kelas interval, kita bakal mendapatkan frekuensi. Nah, frekuensinya itu ada 7, 2, 1, 6, 8, 11, dan 5. Di sini ada soal, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data tersebut. Nah, sebenarnya kuartil tengah, atas, dan bawah itu sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Tetapi banyak yang menggunakan dengan Q1, Q2, Q3 daripada menggunakan kuartil tengah, bawah, dan atas. Setelah kita sudah mengetahui kelas interval dan frekuensinya, supaya kita bisa menjawab pertanyaan itu, kita harus mencari FK. Dan FK-nya yaitu frekuensi kumulatif, yaitu dengan cara menjumlahkannya. Di frekuensi pertamanya itu kan ada 7. Jadi 7 itu kita pertama masukkan ke FK-nya. Jadi setelah FK-nya udah mendapatkan 7, nah FK ini kita tambahkan dengan frekuensi. Jadi 7, habis itu kan di frekuensi 7 itu kan ada 2. Nah, FK itu ditambahkan dengan frekuensi itu. Jadi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi selanjutnya 9 ditambah 1. Nah, itu seterus sampai dapat hasilnya. Nah, setelah udah itu, kita menjumlahkan frekuensinya itu supaya kita mendapatkan N gitu. Sudah mendapatkan N-nya, nah kita langsung menjawab pertanyaannya. Yang pertama kita akan menjawab tentang Q1. Nah, rumus Q1 itu adalah 1/4 dikali N. Nah, kita masukkanlah dulu. Q1 sama dengan, nih, di sini ada Q1 terletak pada, nah, tadi kan rumusnya 1/4 dikali N. Nah, N-nya itu kita kan sudah mengetahui. Dari frekuensi itu kita semua jumlahkan. Nah, dapatnya 40. Jadi, Q1 terletak pada 1/4 dikali 40. Nah, 1 kali 40, 40. 40 dibagi 4 adalah 10. Nah, kita lihat di manakah letaknya Q1 ini berada. Nah, sudah kita mendapatkannya, terdapatlah dia berada di kelas 30 sampai 35. Jadi, kita sudah mengetahui dia berada di kelas mana. Nah, selanjutnya kita akan mencari TB. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawahnya itu kan 30, tadi kan kelasnya kan. Jadi 30 dikurang 0,5. Hasilnya 29,5. Selanjutnya kita carikan FK-nya itu kan tadi kan sudah mendapatkan hasil pembagian rumusnya itu kan 10. Nah, FK itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi sebelum nilai yang ada di
FK itu 10 itu dia berada di mana? Atasnya sebelum nilai 10 itu berarti dia FK-nya adalah 9. Nah, ibaratkan gini, jikalah kita mendapatkan pembagian itu adalah 8, di atas 8 itu ada 6. Jadi nah FK-nya itu adalah 6, tetapi yang kita soalnya ini di atas 10 itu kan tadi di soal kita kan ada FK-nya itu kan ada 7, 9, dan 10 itu kan. Nah, yang kita ambil tuh kan kena hasil pembagian rumus itu kan ada 10. Jadi kelasnya itu bagian 30 sampai 35. Jadi kan otomatis TB-nya itu 30. Jadi FK-nya itu nilainya itu yang di atas 10 itu berarti itu 9. Nah, lalu FQ1-nya itu adalah frekuensi Q1. Frekuensi yang itunya berapa? Nah, frekuensinya itu adalah 1. Selanjutnya adalah P. P itu adalah panjang kelas. Nah, setelah kita sudah mengetahui di mana dia berada di kelas interval itu, jadi kita sudah mengetahui itu kan kelas interval kita itu 30 sampai 35. Nah, kan kita harus mencarikan PP itu adalah panjang kelas. Jadi cara ngitung itu dari 30. Jadi 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, jadi panjang kelas kita itu ada 6. Hingga kita langsunglah masuk ke rumusnya, itu Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 kali N dikurang FK per FQ1 dikali P. Nah, jadi setelah kita sudah mengetahui rumusnya ini, langsung sajalah kita masukkan. TB-nya itu adalah 29,5 ditambah 1/4 kali N itu kan tadi hasilnya 10. Jadi langsung aja kita masukkan 10 dikurang FK-nya itu kan 9, ya udah 10 dikurang 9 per. Nah, FQ1-nya itu 1. Jadi masukkan 10 kurang 9 per 1 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya itu adalah 6. Nah, setelah sudah memasukkan, lanjutlah. Sama dengan di bawahnya kita bikin 29,5 ditambah. Nah, 10 dikurang 9 itu adalah 1. Jadi 1 per 1 dikali 6 sama dengan 29,5. Nah, 1 bagi 1 habis kan. Jadi kita masukkanlah yang 6-nya ini. Jadi langsunglah 29,5 ditambah 6 sama dengan hasilnya 35,5. Nah, itulah hasil dari Q1. Nah, Q2-nya itu juga sama dengan cara Q1, tetapi beda di rumusnya saja. Q1 kan tadi dia kan 1/4 kali N, tetapi yang Q2 ini dia hanya bedanya di atasnya saja. Jadi rumus Q2 adalah Q2 sama dengan 2/4 kali N. Nah, karena ini sudah kita ketahui, jadi Q2 terletak pada 2/4 dikali 40. Jadi 2 kali 40 dibagi 4 sama dengan hasilnya 20. Nah, untuk mencari TB, FK, dan FQ2-nya seperti FQ1 tadi. Nah, di manakah 20 ini berada di kelas manakah dia? Nah, untuk mencari TB, kita harus tahu dulu di manakah 20 ini berada di kelas manakah. Nah, 20 berada di kelas 42 sampai 47. Kan di situ tidak ada 20. Jadi yang kita mendekatin atau yang melebihin 20. Jadi kita tuh ngambilnya di situ 24. Karena kan tidak ada yang pas-pasan 20. Jadi bisa mendekatin, bisa yang lebih agak lebih jauh atau melebihin gitu. Lalu, nah, karena sudah mengetahui dia berada di mana, jadi masukkanlah TB-nya. TB-nya 42 dikurang 0,5 sama dengan 41,5. Lalu FK-nya seperti tadi juga. Kok sebelum nilai itu, yaitu adalah 16. Nah, selanjutnya adalah FQ2. FQ2-nya itu adalah 8 dan panjang kelasnya adalah 6. Jadi kita tinggal masuk saja seperti rumus Q1 tadi, yaitu adalah Q2 sama dengan TB ditambah 2/4 kali N dikurang FK per FQ2 dikali P. Jadi TB-nya adalah 41,5 ditambah 20 dikurang 16 per 8 dikali 6. Nah, 41,5 ditambah 20 dikurang 16 adalah 4 per 8 dikali 6. Setelah itu 41,5 tambah, nah di sini kita akan menghasilkannya dari perkalian ini. Jadi
4 dikali 6 dibagi 8 hasilnya 3. Jadi 41,5 ditambah 3 hasilnya adalah 44,5. Nah, itulah nilai dari Q2. Selanjutnya adalah Q3. Q3 ini sama seperti Q1 dan Q2, hanya beda di bagian rumusnya saja. Nah, rumus Q3 itu sama dengan adalah Q3 sama dengan 3/4 dikali N. N-nya kan sudah kita ketahui, yaitu adalah 40. Jadi, Q3 terletak pada 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Jadi, untuk mencarikan FK, nyarikan TB, nyari FQ3, dan panjang kelasnya kan sudah diketahui dari cara Q1 dan Q2. Jadi, kita lanjut saja ke rumusnya langsung. Jadi, sehingga Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 kali N dikurang FK per FQ3 dikali P. Nah, TB-nya itu adalah 47,5 ditambah 3/4 kali N itu adalah 30. Jadi 30 dikurang FK. FK-nya itu adalah 24. Baru per FQ3. FQ3 itu adalah 11 lalu dikali panjang kelas. Nah, baru 47,5 ditambah 30 dikurang 24 ada hasilnya 6 per 11 dikali 6. Nah, lalu 47,5 ditambah 6 kali 6 lalu pun dibagi 11 hasilnya 3,27. 3 itu hasilnya adalah 50,77. Jadi sudah tahu kan bagaimana menentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, selanjutnya kita bakal ke contoh, yaitu adalah desil. Selanjutnya adalah contoh tentang desil. Nah, di sini ada kelas interval yaitu 20 sampai 22, 23 sampai 25, 26 sampai 28, 29 sampai 31, 32 sampai 34, 35 sampai 37. Nah, kan di situ juga ada frekuensi. Frekuensinya itu ada 6, 5, 6, 2, 5, 6. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu kita harus mencari FK. FK-nya itu mencarinya seperti pada kayak penjelasan kuartil. Nah, FK-nya itu ada 6, 11, 17, 19, 24, dan 30. Nah, jadi kita langsung saja ke penjelasan jawabannya, yaitu kita bakal menjawab pertanyaannya, yaitu berdasarkan tabel di atas, tentukanlah nilai D6. Nah, apa bedanya sih dengan kuartil sama desil itu? Nah, kuartil itu kan dia kayak ada Q1, Q2, dan Q3. Sedangkan desil ini dia D kan D itu desil. Jadi, bisa saja kita menemukan soal kayak ibaratnya D4, D10, D26. Nah, itu desil. Itu berarti tentang soal desil. Nah, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan tentang desil yaitu D6. Sebenarnya untuk mencari ibaratnya TB gitu, itu kan kayak harus ada rumusnya gitu kan. Nah, sebenarnya kuartil sama desil ini sebenarnya nggak jauh beda rumusnya. Yang beda adanya penyebut dan pembilangan saja. Nah, kalau ibaratkan kuartil itu kan Q1 itu kan kayak ibaratnya ada soal sebelumnya itu kan kayak contohnya Q1 terletak pada 1/4 kali N itu kan kuartil. Sedangkan kalau desil tuh bedanya gini, letak D6 sama dengan 6/10 dikali N. Nah, bedanya hanya penyebut dan pembilangnya saja, tetapi tetap sama-sama dikalikan dengan N. Selanjutnya kita harus mencari di mana sih TB itu berada, TB D6 ini di mana. Jadi kita harus mencari TB-nya itu. Jadi letak D6 sama dengan 6/10 kali N. Nah, jadi 6/10 dikali N-nya itu ya perjumlahan frekuensi semuanya. Jadi N-nya adalah 30. Jadi 6 dikali 30 dibagi 10 hasilnya 18. Nah, jadi kita carilah TB-nya itu seperti kuartil tuh, kita cari TB-nya. Baru dikurang 0,5. Nah, saya sebenarnya lupa menjelaskan 0, itu dapat dari mana. Nah, sebenarnya 0,5 itu udah memang rumus TB-nya tuh tepi bawahnya. Jadi TB-nya adalah 29 dikurang 0,5 sama dengan 28,5. Nah, FK-nya juga seperti kuartil itu, mencari FK-nya itu seperti penjelasan kuartil tuh. Jadi FK-nya di situ ada 17. Lalu kalau di kuartil kan dia nyari frekuensinya itu kan F, Q1, Q2, dan Q3 gitu kan. Tapi kalau di desil dia menjadi FD6. Nah, kalau misalnya soalnya FD4 berarti
ditulis itu FD4. Tetapi saya ini soalnya FD6, jadi FD6 saya adalah 2. Lalu C itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas saya ada 3. Lalu kita masuk ke rumus. Nah, rumusnya ini sama seperti kuartil tadi untuk memasukkan rumusnya. Di sini rumus desil itu adalah D1 sama dengan TB ditambah 1/10 dikali N dikurang FK per FD1 dikali C. Nah, itu ibaratkan jika yang ditanya D1, tetapi kalau ibarat ditanya D6, tinggal ganti saja pembilangnya. Jadi, sehingga D6 sama dengan TB ditambah 6/10 dikali N dikurang FK per FD6 dikali C. Nah, itu kan rumus untuk menjawab soal tersebut. Nah, jadi langsung saja kita masukkan TB kita berapa? Nah, TB kita itu ada 28,5 ditambah 6/10 kali N kita itu berapa? 18. Jadi dikurang FK kita 17 per FD6 kita ada 2 dikali C kita ada 3. Jadi sama dengan 28,5 ditambah 18 dikurang 17 1/2 dikali 3. Jadi sama dengan 28,5 ditambah 1 dikali 3 dibagi 2 1,5. Jadi hasilnya 28,5 ditambah 1,5 hasilnya 30. Nah, itulah hasil tentang desil. Jadi nilai D6-nya adalah 30. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal presentil. Kita berada di soal terakhir, yaitu tentang presentil. Nah, di sini presentil ini juga sama-sama mencari FK untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang mencari FK-nya juga seperti kuartil dan desil. Nah, jadi di sini kita mempunyai nilai yaitu 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54. Nah, itu adalah nilainya. Selanjutnya ada frekuensinya, yaitu ada 6, 3, 8, 12, 4, 7, dan 10. Lalu, karena kita sudah tahu cara mencarikan FK-nya kayak gimana, langsung saja, yaitu ada 6, 9, 17, 29, 33, 40, dan 50. Nah, lalu langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Itu pertanyaannya tentang tentukan presentil ke-96. Nah, kalau tentang kuartil tadi kan ibaratnya Q1, Q2, dan Q3. Lalu pun desil pun langsung ke D6, D10, D8. Nah, desil sama presentil ini sama, bisa berbagai banyak angka gitu. Kan maksudnya itu gini. Tadi kan kalau kuartil tuh kan hanya yang tanya Q1, Q2, Q3. Kalau desil tuh kan bisa D8, D10. Nah, presentil tuh juga sama dengan desil. Jadi bisa ditanya presentil ke-7, ke-2, ke-6, ke-10 gitu. Jadi begitu. Nah, di sini soal saya kan adalah presentil ke-96. Jadi langsung saja kita cara menjawabnya. Nah, kan pasti kalau kita harus menjawab tuh kan kita harus tahu kayak gimana cara rumusnya dan gimana pasti kita harus mendapatkan TB-nya. Jadi tentang untuk mencari rumusnya itu yang dikali N itu sebenarnya sama dengan kayak kuartil dan desil, hanya beda di pembilang dan penyebutnya saja, tetapi sama-sama dikali N. Nah, jadi di sini letak P96 sama dengan 96/100 dikali 50 sama dengan 48. Nah, kalau kuartil dia kan per 4. Kalau desil dia per 10. Sedangkan kalau presentil dia per 100. Nah, lalu karena sudah mengetahui di mana letak P96-nya, langsung saja kita mencari TB. Nah, mencari TB kan kita sudah tahu gimana caranya. Jadi, 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Baru tahu TB-nya itu kan ada F96. Nah, F96 sama dengan 40. F itu kalau di presentil
itu adalah FK. Lalu di situnya ada FP 96 sama dengan 10. Nah, FP itu adalah frekuensinya. Dan I itu adalah panjang kelas. Nah, cara menentukan panjang kelasnya kan sudah tahu gimana. Jadi mulai dari angka awalnya itu misalnya yang dihitungnya 30 ya, udah mulai ngitungnya dari 30 gitu. Lalu kita langsunglah masuk ke rumus untuk menjawabnya. Jadi sehingga P96 sama dengan TB ditambah 96 per 100 dikali N dikurang F96 per FP96 dikali I. Nah, sama dengan TB-nya itu 49,5 ditambah 96 per 100 dikali N itu adalah 48 dikurang F96 itu adalah 40 dan per FP96 adalah 10 dikali II-nya adalah 5. Nah, sama dengan 49,5 ditambah 48 dikurang 40 sama dengan 8 per 10 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali 5 dibagi 10 hasilnya 4. Jadi 49,5 ditambah 4 sama dengan 53,5. Nah, itulah hasil dari soal presentil ke-96. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang ukuran letak data. Harapan saya, teman-teman dapat memahami materi yang saya jelaskan. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.